Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan penugasan metodologi penelitian dalam proposal penelitian saya dengan judul Keterkaitan Cara Belajar Ekonomi Siswa SMA terhadap Keberlanjutan Studi di Perguruan Tinggi, jurusan Pendidikan Ekonomi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Reski Meila Putri dengan NIM 19053019 dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Ekonomi Koperasi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Friyatmi selaku pembimbing penugasan mata kuliah metodologi penelitian, dan juga terima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam proposal penelitian saya ini. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 3 bab, yaitu tentang yang pertama, pendahuluan, yang kedua, landasan teori, yang ketiga, metodologi penelitian. Bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Ekonomi merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di lingkup pembelajaran di tingkat sekolah menengah atas. Secara umum, ekonomi adalah pembelajaran yang membahas tentang sumber daya alam yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sehingga dalam proses pengimplementasiannya, hasil dari mata pelajaran ekonomi harus memberikan keseimbangan antara sumber daya alam yang ada dengan kebutuhan manusia yang terus bertambah seiring perkembangan zaman. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memfokuskan penelitian pada mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi di perguruan tinggi. Dengan semakin tingginya kemungkinan adanya keterkaitan yang mungkin terdapat pada pembelajaran ekonomi ketika SMA dengan bangku perkuliahan, maka proses pembelajaran ekonomi siswa SMA tersebut akan semakin efektif ketika berada di perguruan tinggi. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang ada pada penelitian ini, yang pertama adalah siswa SMA memiliki cara belajar yang berbeda dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, keterkaitan perbedaan cara belajar ekonomi ketika SMA dengan proses pembelajaran ketika berada di perguruan tinggi pada jurusan pendidikan ekonomi. Untuk batasan masalah pada penelitian ini, yaitu membatasi masalah dengan hanya luas lingkup meliputi seputar pengaruh yang ditimbulkan oleh mahasiswa di perguruan tinggi jurusan pendidikan ekonomi sebagai hasil dari cara belajar ekonomi yang dilakukannya ketika masih berada di bangku SMA. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah apa saja cara belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di siswa menengah atas. Yang kedua, bagaimana keterkaitan cara belajar ekonomi siswa SMA terhadap keberlanjutan studi di perguruan tinggi jurusan pendidikan ekonomi. Dan yang ketiga adalah cara belajar mata pelajaran ekonomi yang bagaimanakah yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap mahasiswa yang berada di perguruan tinggi. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Pada penelitian ini terbagi atas 2 tujuan, yang pertama tujuan umum, dan yang kedua tujuan khusus. Untuk tujuan umum dari penelitian ini adalah mencari ada tidaknya pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari cara belajar ekonomi di siswa ketika di SMA dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan ekonomi, mahasiswa angkatan 2017 ke atas. Dan untuk tujuan khusus, yang pertama yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh cara belajar siswa dengan kegiatan pembelajaran ketika siswa tersebut menjadi mahasiswa terkhusus jurusan pendidikan ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa persentase tingkat daya tarik siswa dengan mata pelajaran ekonomi ketika masih berada di bangku SMA. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tingkat relevansi belajar ekonomi di SMA dengan mengambil jurusan pendidikan ekonomi. Dan selanjutnya, yaitu bab 2, landasan teori. Yang pertama ada kajian teori. Yang pertama, konsep pendidikan. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan, tetapi pendidikan memiliki makna yang lebih luas karena pendidikan adalah sebuah kebutuhan
seorang individu. Dunia pendidikan tidak hanya sebatas mengetahui ilmu dan memahaminya, akan tetapi pendidikan memiliki keterkaitan dengan kehidupan nyata. Yang kedua adalah ruang lingkup mata pelajaran ekonomi. Dalam Departemen Pendidikan Nasional, fungsi mata pelajaran ekonomi adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk berekonomi dengan cara mengetahui berbagai kenyataan dan peristiwa ekonomi, memahami konsep dan teori serta berlatih dalam memecahkan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu metode belajar ekonomi siswa di SMA. Yang keempat, pembelajaran ekonomi di tingkat perguruan tinggi. Dan yang selanjutnya adalah kerangka pikir. Untuk kerangka pikir, pendidikan merupakan sebuah usaha dalam meningkatkan kepribadian siswa baik dalam hal kepribadian maupun pengetahuan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Cara belajar siswa yang berbeda akan melahirkan pemahaman yang berbeda pula. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan lebih bersemangat dalam belajar dan sebaliknya. Siswa yang mengalami hambatan dalam kegiatan belajar akan sulit memahami pembelajaran ekonomi di SMA. Selanjutnya adalah hipotesis tindakan. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir, maka hipotesis dari penelitian ini diduga bahwa proses atau cara pembelajaran ekonomi ketika berada di SMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil pembelajarannya ketika menjadi mahasiswa di perguruan tinggi yang mengambil jurusan pendidikan ekonomi. Dan selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Terkait dengan jenis penelitian dalam proposal ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang melakukan investigasi secara sistematis untuk meneliti sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data-data yang bisa diukur menggunakan ilmu statistik, matematika, dan komputasi. Metode kuantitatif adalah metode yang tepat digunakan pada penelitian ini karena memiliki tujuan inti, yaitu mengenai pengukuran dari hasil penelitian. Selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Untuk lokasi penelitian adalah yang digunakan pada proposal ini, yaitu mengambil lokasi di berbagai kampus di Indonesia dengan persyaratan, yaitu telah menempuh pendidikan SMA dan melanjutkan perkuliahan di jurusan pendidikan ekonomi. Dan yang kedua adalah populasi penelitian. Populasi dibedakan antara populasi secara umum dan populasi target. Populasi umum pada penelitian ini adalah semua mahasiswa yang ada di Indonesia, akan tetapi targetnya adalah seluruh mahasiswa yang pernah menempuh mata pelajaran ekonomi di bangku SMA dan melanjutkan perkuliahan di jurusan pendidikan ekonomi. Maka hasil penelitian ini tidak berlaku bagi mahasiswa di luar jurusan pendidikan ekonomi, apalagi tidak pernah belajar mata pelajaran ekonomi di bangku SMA. Berikut gambaran populasi penelitiannya. Dan yang ketiga adalah sampel penelitian. Adapun sampel dari penelitian ini sebanyak 5 angkatan di bangku perkuliahan, yaitu yang pertama angkatan tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021, di mana mahasiswa tersebut mengambil jurusan pendidikan ekonomi dan telah menempuh mata pelajaran ekonomi di bangku SMA. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Mengenai teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 aspek. Yang pertama angket atau kuesioner, dan yang kedua wawancara, yang ketiga pengamatan atau observasi. Untuk instrumen penelitian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pada metode pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner digunakan untuk mengetahui sudut pandang mahasiswa terhadap pembelajaran ekonomi dan tentang bagaimana caranya belajar ekonomi ketika SMA. Pilihan jawaban pada kuesioner ini menggunakan alternatif jawaban dengan angka yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Angket ini terdiri dari 30 butir soal mengenai cara belajar ekonomi ketika berada di SMA. Hasil dari cara belajar tersebut dan dampak yang ditimbulkan ketika berada di bangku perkuliahan
yang mengambil jurusan pendidikan ekonomi. Dan setelah angket didistribusikan kepada sampel penelitian, peneliti akan mendapat mengambil kesimpulan dari jawaban yang diberikan tersebut. Angket ini akan berperan sebagai data sekunder atau penguat asumsi dasar peneliti yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan peneliti dalam menetapkan langkah penelitian berikutnya. Adapun perhitungan pada angket ini menggunakan skala 1 hingga 5, lebih jelasnya pada tabel berikut ini. Baiklah, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya Reski undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutupi dengan membaca wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.